minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan, nikmat kekuatan dan nikmat iman. Anak-anakku sekalian SMA Negeri 2 Pontianak, walaupun kita belajar di rumah masing-masing, tidak akan mengurangi semangat. Baik, Bapak akan menyampaikan materi yang pertama kali di semester ganjil ini yang berjudul tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ini iman kepada kitab-kitab Allah karena ini merupakan suatu yang penting sekali kita sebagai generasi umat Islam. Iman artinya yaitu percaya atau keyakinan. Sedangkan kitab artinya yaitu buku atau surah. Ini menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, iman kepada kitab Allah yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya kepada rasulnya agar dijadikan sebagai pedoman. Itu menurut bahasa dan menurut istilah. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 4 kitab. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang ketiga, Injil itu diturunkan kepada Isa alaihissalam. Dan yang keempat terakhir yaitu Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk kejelasan bahwa kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ini semuanya terdapat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa di dalam Quran surat Al-Isra ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alna huddan li bani Israil la tattahizu min dunihi wakila. Yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel dengan firman-Nya, dan janganlah kamu mengambil penolong selain Allah. Ini ayat Al-Quran surah Al-Isra yang menjelaskan tentang bahwa Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Itu di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu bima fi samawati wal ardi wa laqad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'din wa ataina Dauda zabura. Ini yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Wa ataina Dauda zabura. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qafaina ala asarihim bi Isa bin Maryama musaddiqa lima baina yadayhi min Taurati wa ataina khul injila fihi hudan wa nuran wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Yang artinya, dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil sebagai di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadikan petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertawakal. Kemudian Al-Quran yang diturunkan kepada
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan di dalam surat Al-Furqan, Quran surah Al-Furqan ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar menjadi pemberi peringatan seluruh alam. Inilah kitab yang Allah turunkan, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kemudian sebelum Allah menurunkan Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil ini turunkan berupa suhuf. Suhuf itu artinya lembaran, yang berarti masih bersifat lembaran-lembaran, masih bertulis tangan. Kemudian kitab itu yaitu sudah dibukukan. Yang sekarang ini kita lihat Al-Quran yang sudah dibukukan. Untuk mengenal salah satu di antara kitab tersebut, seperti Taurat, itu disebut dengan Old Testament, yaitu perjanjian lama. Sedangkan Zabur itu disebut dengan Mazmur, dan Injil ini pertama kali diciptakan itu yaitu Injil Barnabas. Apa sikap perilaku beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surat Al-Imran ayat 34 itu, dalam surah Al-Imran, kalau ayat pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzalal furqan. Tuh, bahwa Allah telah menurunkan Taurat, Injil, kemudian Allah sempurnakan dengan Al-Quran. Ini sebagai keimanan kita, sikap perilaku kita untuk menjalankan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu sebagai pedoman hidup kita, meyakini kebenarannya. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup kita untuk kita melaksanakan apa yang harus kita lakukan di dalam perintah Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Di dalam Al-Quran itu terdiri dari 31 juz dan terdiri dari 114 surah yang harus kita pelajari dan harus kita laksanakan. Konsekuen kita sebagai umat Islam untuk melaksanakannya. Yang keempat, beribadah kepada Allah. Tentulah kalau kita sudah meyakini semua apa yang ada di dalam kitab-kitab Allah itu, tetap kita akan melaksanakan perintahnya. Baik itu perintah sholat, baik itu perintah zakat, baik itu perintah haji. Kemudian fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, mempunyai iman yang kokoh. Bagi orang yang beriman kepada kitab Allah, dia akan memiliki keimanan yang kokoh dan tidak goyah. Kemudian akan mendapat hidayah Allah. Yang ketiga, taat kepada Allah. Yang keempat, sabar, syukur, dan jauh dari sifat yang sombong. Yang kelima, yaitu adalah optimis dalam menjalankan apa yang telah diperintahkan. Kemudian hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Hanya adalah Allah akan memberikan pahala bagi kita. Yang kedua, Allah akan memberikan satu kebahagiaan kepada kita yang menjalankan perintahnya. Kemudian kita akan meningkatkan satu kualitas kita, integritas kita, loyalitas kita terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang keempat, meningkatkan suatu keyakinan kita. Inilah hikmah, inilah yang harus kita pelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah yang harus kita pelajari semuanya. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat ini, anak-anakku sekalian dapat memahami dan dapat mempelajari dari sumber-sumber yang lain tentang iman kepada kitab-kitab Allah ini. Baik anak-anakku sekalian, setelah Bapak jelaskan ini, ada beberapa hal yang harus anak-anakku kerjakan. Kemudian setelah dikerjakan nanti baru dikumpulkan, baik bisa melalui WhatsApp ataupun bisa melalui email Bapak nanti. Tugas-tugasnya adalah ini. Yang pertama,
tuliskan Quran surat Al-Isra ayat 2, tuliskan surat Al-Isra ayat 55, tuliskan surat Al-Maidah ayat 48, dan tuliskan surat Al-Furqan ayat 1. Itu secara imla. Kemudian tuliskan contoh perilaku kita yang kita amalkan dalam Al-Quran, dan tuliskan ayat-ayatnya. Apa sih ayat-ayat Al-Quran? Sebanyak 114 ayat itu yang telah kita laksanakan dengan konsekuen, maka tuliskan ayatnya dan beserta dengan arti-artinya. Oke, terima kasih. Hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini kita semua dijadikan oleh Allah orang yang la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa kepadanya. Bapak akhiri, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.